Ini yang disukain sama pendengar-pendengarnya nih, sama hamba-hambanya. Modelan ange-angean, on cam, depannya brand semua. Ini brand gak malu apa ya? Gak malu brand. Make orang kayak begini brand. Gue gak mau kasih lihat ya. Yang apa namanya, perwakilan dari brandnya, representatif dari brandnya, mikir lagi deh orang live kayak begini. Ini gue denger suaranya aja. Dengar suaranya aja. Ini ngobrol enggak? Tadi bukan itu ya maksudnya? Iya ngobrol. Kok kayak orang lagi nggak lagi iya. Iya ngobrol. Iya ngobrol. Iya. Iya. Iya ngobrol. Kenapa begitu tuh? Kayaknya ada yang nggak bener dah. Ada yang aneh. Iya ada yang aneh. Astagfirullahaladzim, aneh banget sumpah. Matanya. Iya. Iya. Mata lu kenapa nggak bisa kebuka? Mata lu nggak bisa kebuka. Ngeplay. Kenapa lu mata lu nggak bisa kebuka? Bantuin juga sama si moisturizing lotionnya yang udah bisa buat seluruh badan kamu yang kering. Apalagi cewek-cewek di bagian pinggul, buti, selera. Pelap bibir atau garing gimana? Apa? Pelap bibir atau garing gimana saya? Oh my god. Kamu pakai baju bang? Oh. Terus gimana dong ya? Oh, ini bang yang nggak ada warna. Tapi ini transfer nih. Agak ya. Ya Allah ya Rob, ya Tuhan. Jadi gimana? Pakai apa ada balm yang bisa kamu pakai yang nggak ada warna? Ya ampun, ya Allah. Ini mah enggak. BNN, tet, ayo, lebih gercep, ayo BNN, lebih gercep, wajib diperiksa, ayo BNN, ya Allah Tuhan. Gue juga dulu pacaran juga bucin, ya. Tapi tahu malu karena masih sadar kita. Jangan elu bikin rancu ala-ala bucin. Orang semua yang punya pacar juga bucin. Tapi kan ada apa dengan rasa malu yang hilang di depan umum. Bukan bucin. Paham kau? Ya Allah. Makin malam makin bahaya guys. Ini. Iya. Bibir aku kering ya apa ini? Mata lo berat banget, udah mata lo segaris, makin tutup makin gak kelihatan anjay. Mata lo udah makin gak kelihatan. Bibir aku kering lagi diapain ya? Bibir aku kering enak diapain? Lu kenapa ya mata lu nyeret Muka lu, gue juga pernah muda dulu, ya. Lo pikir gue gak pernah muda? Lo lahir tahun 93, gue udah ajeb-ajeb di kota, Tahun 90-an. All aboard the night train. Muka lu begini. Mata lu jaga. Mata lu jaga. Iya Bang Minola gak jadi-jadi. Bodo amat, dengerin dulu. Stop.
Matanya. Matanya. Wah, ilah. Dah, matanya. Dapat salam dari mata. Ya nggak apa-apa. Silakan kayak gitu, pada kamu gituin sendiri sayang. Sampai dicengok ya guys. Gimana kalau kondisinya bentar belum lihat? Ya Allah. Aduh. Ya begitulah ya guys ya. Emang kayaknya nih. Kamu pakai hijaunya di pagi hari. Sekarang gimana cara pakainya? Kalian cuci muka kalian ya. Cuci muka dulu, double cleansing. Terus kalau kalian mau cuci muka, ya di etalase udah ada yang smell Itu ya. diapain ya Kalian bingung mau Allah. cuci muka pakai apa? Kalian pakai yang smell ya. Terus udah cuci muka, keringin. Oh my God. Oke, fix. Fix. BNN, mari kita gerak. Ayo BNN, mari gerak. Mesti gerak, orang ini harus kena. Enggak. Lo lihat aja nanti sendiri ya. Lo cari sendiri. Oke, ini gua keep dulu. Kacau ya. Aduh, gue mikirin anak-anak, ya Allah. Oke. Ya, BNN harus periksa banget. Fix. Oke, kita ke Bang Minola ya. Kita dengerin Bang Minola ya, say. Minola sembahyang. Saya ngerti ya kenapa harus ada rumah gitu ya, kenapa kok publik harus tahu tentang hal itu, sementara bukan yang lebih penting tahu adalah yang bersangkutan ya. Jadi terkait itu saya juga masih mendapat komunikasi dari kemarin sore ketika teman-teman media menghubungi saya dengan masalah berita tersangka itu, dan baru berkomunikasi pagi tadi dengan Ruben. Iya. Dan dia menceritakan tentu dia kaget ya, shock dengan pemberitaan itu, namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan kompor ya. Jadi Ruben mengatakan bahwa untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus perjuangan untuk mendapatkan hak suara, kemudian perkara yang sekarang kami tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi ya, tanpa melibatkan karena ini ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi ya. Miskomunikasi ya. Yang lapor itu komunikasi mereka cukup baik ya. Yang poin berterima masalah itu berawal dari Ruben butuh uang ya, butuh uang untuk pinjaman, maka dia tidak uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman, namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama ya, kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini. Nanti bisa diperhitung antara kewajiban Ruben apa harga Ruben jika kerjasama itu berjalan. Oke. Jadi oleh karena itu maka kemudian ada kerjasama, bahkan kemudian sempat melakukan dua kegiatan terkait dengan masalah kerjaan itu. Lalu kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak usah, dan kemudian kewajiban itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus ya. Jadi tujuannya ini di tahun 2025 menurut Ruben ya. Di tahun 2025 itu kita tahu ya bahwa kalau kita bicara masalah waktu dan periode itu, di Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian waktu ini 2025 ketika Ruben itu tidak itu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben ya, terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu ya. Pertama tentu adalah biaya untuk rumah yang terkait itu, kemudian biaya nafkah yang kita tahu ya,
kecil yang harus disiapkan oleh Ruben, belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu ya, karena ada peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian. Ya, banyak mengalami kerugian, Ruben dikhianati oleh orang yang dia percaya, gitu ya. Jadi ada pembobolan kartu kredit yang dipercayakan kepadanya, kemudian ada pencurian aset-aset dan data yang kalau menurut perhitungan Ruben, kerugian itu hampir mencapai 100 miliar, ya, karena banyak yang hilang aset-aset perusahaan Ruben yang dilakukan oleh orang kepercayaannya ini. Nah, dan proses hukum sudah berjalan ya terhadap orang yang melakukan kecurangan ini, tapi proses hukum itu kan tidak mengembalikan kerugian yang Ruben, ya, dari tahan diproses, tapi kan tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Ruben. Nah, peluang yang besar ini yang menurut Ruben yang dia harus tutupi, karena dia tetap bertanggung jawab pada semua hal yang memang dia tanggung jawabin, tapi memang yang kemampuannya dia terbatas. Nah, itu Bukan ditahan, bukan nanti. bilang bahwa sedih ya, sedih kenapa sedih? Karena dia bekerja keras selama ini, ada beberapa aset yang dia beli dari keringatnya sendiri, tapi karena ada peristiwa perceraian tersebut, itu membuat dia juga tidak bisa memiliki otoritas yang memiliki kebebasan untuk bisa menggunakan aset-asetnya itu sebagai alat untuk membayar panggilannya. Ya, karena kalau kita lihat kan dari berita itu masalah uang yang katakan ada cukup berat itu kan hanya sekitar 3,5 miliar dan kemungkinan instrumen yakin sebenarnya dia mampu untuk menyelesaikan itu. Tapi karena dua peristiwa yang membentuk ini yang memecahkan konsentrasinya dia, terutama yang masalah perusahaan ini yang menimbulkan hubungan yang besar yang menutupi ini yang mungkin membuat dia jadi agak untuk mengalami gangguan dan kesulitan ya. Itu yang disampaikan oleh Rumah. Tapi meskipun demikian dia tetap ingin menanggung semua itu sendiri. Dia hanya ingin kesenian itu biarlah dia yang rasakan. Dia ingin semua hal-hal yang baik itu dia bisa berikan kepada semua orang. Dan itu kan seperti apa yang disampaikan itu kan gitu ya. Nah, jadi dia mohon doa ya dan dukungan, mudah-mudahan dimbahkan jalannya dalam waktu yang secepat mungkin masalah ini bisa diselesaikan ya, karena ini hanya masalah komunikasi, karena berawal dari satu percakapan dan kerjasama hubungan nggak cukup baik komunikasinya, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, sehingga kemudian juga masih belum meminta bantuan abang dan tetap ingin abang fokus di masalah suara, tapi inilah yang membuat Ruben sedih ya, karena dia punya aset gitu, tapi asetnya ini tidak bisa sesuka hati dan leluasa dia Asetnya harus dipapain. untuk semua bukan digunakan sebenarnya untuk kepentingan banyak gitu. Ruben tentu kita lihat sendiri sehari-harinya juga hidupnya penuh dengan kesederhanaan kan, Iya. tidak ada berbau mewah gitu ya. Oke. Nah, jadi ada aset yang sudah dinyatakan menjadi haknya, tapi kemudian tidak bisa digunakan karena masih dipegang, dikuasai dan ditahan oleh orang lain. Inilah yang membuat mungkin agak sedikit ada masalah. Tapi kemudian yakin ya, yang bilang dia yakin ya dengan doa dari teman-teman semuanya, doa dari saya dengan seperti itu, dan juga apa namanya itu ketika dia memohon kepada Tuhan untuk kasih yang jalan, dan kita dalam waktu yang cepat masalah selesai sehingga tidak akan memberikan kepentingan hukum siapapun juga. Sehingga oleh karena itu aku tetap akan fokus di saya tidak mengerti Ya. Betul sekali. Oke, itu tadi dari Bang Minola ya guys. Aduh, ini anak kucing gua kenapa dijagain mamanya kayaknya. Mungkin ada yang udah mulai mau iseng-iseng ya, nggak bisa ya. Mau iseng-iseng ke Mamski. Ada banyak penjagaan. Banyak sekali penjagaan ya. Ruben hidupnya bersahaja. Nggak pernah bermewah-mewah, tapi karena tuntutannya dari orang jadi memaksakan. Iyo, betul ya. Betul sekali sayang. Ruben itu kalau gue lihat tipenya bapak yang biasa aja, tapi suami dan bapak yang biasa aja, tapi pengen ngelihat anak istrinya itu benar-benar luar biasa gitu loh. Nah, dia tuh tipe yang nggak bisa ngeliatin istri pakai baju biasa aja, terus pakai tas biasa aja gitu. Dia suka anak-anaknya
memanjakan anak istri kalau mesti lihat. Nah, tapi mungkin pelajarannya adalah karena terlalu memanjakan, apa-apa diturutin, jadi suatu kebiasaan. Itu. Ini kenapa si Queen ini manja banget ini kayak Queen ini jadi kebiasaan kan. Karena gue biarin dia nempelin gue lagi live, akhirnya lu lihat tuh. Lah, dibantal. Ini gimana kalau kayak begini? Mama mau kerja susah deh kalau kadang ini begini. Ya mama mau kerja sayang. Lagi mau bahas kasus penting. Ini sama Mas Bagus Gi. Sama Mas Bagus aja sayang. Ya Allah Queenie. Iya. Then I test it with a shoulder and it holds and that's the end. And I stand there with my hands out and the whole floor comes to it. Udah ya, mama ini jangan ini ya, tidur aja, ya, jangan ini ya, jangan gerak-gerak. Mama mau ngasih lihat video baru tuh. Iya, aku ini boleh tapi aku ini diam aja ya. Nah guys, jadi kemarin kan Mamski masih baru muterin separuh tuh podcastnya dari, iya dia tahu disayang, podcastnya dari Siki Macan. Ternyata di pintu misteri, makanya mama bilang bobo dulu, atau nggak ini pindah bangku ya, pindah kursi ya sayang, ya pindah kursi ya, pindah kursi ya, udah sini, dah duduk situ, duduk manis, nah duduk manis, udah duduk manis. Jadi kemarin kan baru separuh tuh guys. Iya, kucing juga penangkal gangguan jin, makanya dia selalu ada setiap Mamski live ini nih dari yang dulu-dulu enggak loh. Cuma kasus ini doang, say. Wallahi. Kasus ini doang Queenie enggak lepas dari Mamski sama sekali. Gitu ya. Felin hoax ya, hoax. Mam, kenapa nggak diminta tes kesehatan? Pas deket sama anak-anak RO, harus dites kesehatan dua-duanya. Apalagi sudah ada berita bahwa diduga pernah membeli Sinte. Dan diduga dari tatapan mata yang Mamski lihat, itu udah nggak seperti mata orang normal ya. Kalau kalian lihat nanti video-video lawas, monggo silakan dicek. Itu ada matanya dia tuh begini nih. Ngomongnya juga nyeret banget mata begini. Nah itu mesti dicek ya. Harus dicek karena kan Mamski udah bilang kan, orang baru kenal katanya. Baru kenal sama anak-anak maksud gue ya. Baru kenal sama anak enong-enongnya. Gitu loh. Baru kenal sama enong-enong, tapi sudah bisa masuk ke rumah, ke tempat-tempat privasi, dan bahkan kontak fisik terus. Nah ini kan yang dikhawatirkan. Kalau ternyata orang dari luar ini ternyata misalnya diduga ya, dugaannya nih memakai. Gitu loh. Karena kan sudah ada statement yang ditulis oleh NM. Menyebutkan nama jelasnya. Dulu lu pernah beli Sinte. Kabur ke Bandung. Terus minta tolong ditengkong di PMJ, minta tolong duta 200 jetong. Kalau nggak bener, coba protes dong.
laporkan pencemaran nama baik. Tapi NM yang Mamski tahu, dia kalau ngegas ngomongnya dan jelas ditulis nama, pasti bisa tanggung jawab. Pasti ada buktinya. Pasti ada fakta datanya, pasti. Apalagi dia orangnya udah di dalam. Itu kan hamba-hambanya tuh, pengikut-pengikutnya bilang, percaya aja lu sama orang yang udah ditengkong gitu kan. Orangnya aja udah ditangkep, udah di dalam. Ya justru orangnya udah di dalam, harusnya lu bisa sikat dong kalau emang lu bener. Nggak berani kan? Nggak bakal berani karena ada faktanya ya. Menyala NM. Menyala NM. Nggak berani. Nggak bakal berani Sari. Kagak bakal berani. RO klarifikasi langsung. Pengacaranya langsung ngomong. Kok si CEO nggak berani ngomong? Mana pengacaranya yang belain? Itu pacar lo tuh. Kok lu nggak berani ngomong tuh cowok lu? CEO. Ya, ayo. Mana? Kejadiannya beberapa tahun yang lalu sayang, bukan saat ini, bukan saat ini. Setahu aku sih beberapa tahun yang lalu itu kan kejadian gitu loh. Coba aja lihat, coba kamu cek lah ke PMJ. Ayo wartawan biasanya yang jago ngecek. Coba kakak Feni Rose cek kakak. Ya. Coba kakak Melani cek. Biasanya kan jago ngecek. Melani ngecek kulkas bisa. Lihat, coba cek itu. Di mana dia? Kangen ya sama NM ya. Kangen banget sama NM. Sumpah guys. Gila tuh perempuan Amazon. Sekalinya statement langsung gempar. Wanita Amazon. Sekalinya statement dar langsung meledak, melejit. Mana? Biasanya langsung klarifikasi pakai bahasa Inggris. Hi people. For your information, me and my girlfriend, we are healthy, we are fine, we are happy, we don't have hate in our hearts. Hey. We always wish you all happiness, healthy life, positive vibes. Yay, yippee. Guys, cuci muka, pakai serum dan pakai moisturizer, baru kita pakai day cream, oke? Siapa yang mau harga ambiar? Dari Dr. Ekles, ada Gluta Glow Serum. Ini aja udah harganya hampir cepet. Ini juga cepet sekian. Terus dikasih lagi nih guys, moisturizer booster. Nih yang warnanya pink. 3 ini kan harusnya kan sekitar 300 ribuan ya. Tapi mau tahu nggak harganya berapa? Mau tahu nggak? Gue mau pakai dulu ya. Gue mau pakai dulu serumnya biar kinclong, biar glowing. Hari ini kan hari Sabtu. Jadi Eke ada acara mau ke pameran sayang. Ngelihat standnya tantenya Mas Bagus punya stand. Ya. Ex ibu-ibu Bayangkari guys. Bikin baju bagus-bagus banget. Nanti Eke bakalan shoot juga di situ ya. Biar kalian bisa juga belanja belinci. Oke. Mau nggak? Komen mau yang mau ya. Biar Mamsi masukin ke etalase 2 menit aja kalau mau. Ini harganya digacorin banget sama Dr. Ekles. Dikasih untuk kamu yang ada flek hitam. Ada jerawat yang udah usia 12 tahun ke atas. Yang berjerawat boleh pakai niacinamide-nya. Yang ada jerawat boleh pakai niacinamide-nya guys. Ya. Sama ada vitamin C, serum vitamin C untuk bikin glowing, glow up. Pokoknya kulit kamu bakalan kinclong. Ya ini buat flex sayang. Ini kan mengkinclongkan, mengglowingkan. Ada 8 kali bahan untuk bikin glow up. 8 kali untuk mencerahkan. Alpha arbutin, niacinamide, terus dikasih glutathione, tiny white. Tuh di sini nih. Mamsi pakai juga yang niacinamide. Nanti aku masukin koleksi
serinya serumnya ya, dan ini untuk ini vitamin C-nya. Bisa langsung dicampur atau satu-satu ditetesin boleh. Yang mau komen mau dulu guys. Yang mau komen mau sayang. Yang mau komen mau. Buat cowok cewek, bumil busui aman. Usia 12 tahun ke atas. Yang ada jerawat boleh pakai yang niacinamide-nya. Yang udah tinggal sisa-sisa jerawat untuk meratakan warna kulit, bikin glowing. Untuk flek-flek hitamnya boleh ambil yang Gluta Glow Series. Sudah satu paket, ku kasih harga murce. Karena Dr. Ekles Special Life-nya Mamski X Emma Waroka harganya harus ambiar. Gak boleh enggak. Ya Dr. Ekles ya, cinta. Dr. Ekles ganteng loh, say. Kulitnya bagus banget. Gimana dokter kecantikan dan dia pemerhati banget untuk kebutuhan kita loh. Beneran asli. Dan juga dia gak pelit. Harganya dibikin sama dia harga yang bersahabat. Apalagi tanggal tua ya kan. Tanggal tua say. Dr. Ekles mah. Pengertian orangnya. Oh my god, ininya doang masih masukin ya, yang moisturizernya doang ya, sebentar. Terus yang satu set masih masukin juga, udah ada sabun, udah ada moist, udah ada serum ya. Nah ini, oh my god, say. Murcice banget. Dari harganya berapa nih? 3 ini ya. Terus sama yang serumnya aja, yang mau ambil vitamin C, serum vitamin C, niacinamide, silakan pilih aja. Yang serumnya doang isi 3 ya. Boleh ambil satu-satu boleh. Aduh cuma di 30-an say. Serumnya doang di 30-an sayang. Oke. Buat yang harganya gacor. Untuk serumnya serum, moisturizer sama sabun. Nih isi 3. Ada Dieta 1. Ada Dieta 1. Silakan ambil sayang. Habis pakai moisturizer, Eke mau pakai habis pakai serum, Eke mau pakai moisturizer ya. Bawa mata. Baru habis ini aku mau pakai day cream. Ini moisturizernya bener-bener bagus banget buat jaga kulit kita jangan sampai kering, kusem.